Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini kita sedang berada di Bang Pakan. Seperti biasa aktivitas kita untuk mengambil rumput. Jadi hari ini kita ada khusus untuk perawatan tanaman pokok. Kita tahu bahwa tanaman pokok di Bang Pakan kita adalah tanaman apokat dan kelengkeng. Ini apokat kita yang kita tanam sekitar 3 bulan yang lalu. Ini, tapi waktu itu kita tanam sudah mulai agak besar. Kita besarkan di polybag. Kemudian kita juga sudah pasang kaki. Ini ada kaki 3. Jadi di Bang Pakan ini tanaman pokoknya adalah apokat dan kelengkeng. Jadi hari ini kita akan memupuk menggunakan pupuk cair terhadap tanaman pokok, yaitu tanaman apokat dan tanaman kelengkeng. Jadi kita menggunakan pupuk cair karena sampai dengan hari ini alhamdulillah curah hujan masih lumayan tinggi. Jadi kondisi tanahnya masih sangat basah sekali. Jadi kita akan menggunakan pupuk cair supaya pupuk itu dapat diserap lewat daun. Jadi pupuk yang kita gunakan dengan kondisi seperti ini, maka pupuk yang banyak mengandung asam amino. Asam amino, yaitu asam amino sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk satu, mengatasi stres. Yang kedua, untuk memperpanjang pembukaan daripada stomata. Kalau stomata itu bisa terbuka lama, maka akan terjadi proses metabolismenya sangat bagus dan bisa untuk memacu pertumbuhan. Jadi fotosintetisnya sangat bagus. Kita pupuk pada saat pagi hari sekarang supaya apa? Supaya pupuk yang kita berikan itu banyak terserap oleh tanaman dan sedikit menguap. Jadi pupuk yang kita gunakan yaitu pupuk ini Aus Amino. Aus Amino ini pupuk yang kandungan pupuk asam aminonya cukup bagus. Jadi ada 19 asam amino, ada JPT-nya juga, mengandung mikrobia dan unsur hara makro dan mikronya. Jadi 19 asam amino cukup bagus. Jadi dalam satu cap ini adalah pemupukan dengan menggunakan biaya yang sangat efisien. Jadi dalam satu cap ini hanya ini 16 liter. Kita akan masukkan hanya kurang lebih 50 cc. Jadi 5 tutup. Ini satu tutup 10 cc ini. Jadi kita akan masukkan 5 tutup dan hanya ditambahkan karena ini untuk pertumbuhan, maka kita tambahkan unsur N, yaitu sumber N. Kita masih menggunakan pupuk urea. Ini urea nanti sebanyak kurang lebih 20 gram. Kalau ini 10 gram, maka kita akan masukkan 20 gram. Ini kita masukkan 2 sendok. Ini 2 sendok. Ini tadi kita sudah isi separuh alat capnya, separuh. Jadi kita masukkan ini 2 sendok. 2 sendok aja. Nah, kemudian kita masukkan pupuknya. Nanti kita masukkan ini 5 tutup itu sebanyak 50 mili. Nah, ini nanti kita masukkan 5 tutup. Kemudian kita akan aplikasikan ini 5 tutupnya ya. Kemudian baru kita isi air. Kita aplikasikan terutama di bagian bawah daun dan juga merata ke daun dan ngenai batang dan sedikit ke tanah karena ini mengandung mikrobia. Kita berharap bisa membantu aktivitas mikrobia, menambah aktivitas mikrobia yang ada di dalam tanah. Kita ketahui bahwa asam amino itu sangat bagus diaplikasikan langsung ke daun karena bisa langsung diserap, dan yang ke tanah itu akan mempergiat, mempercepat, mengaktifkan lagi mikrobia yang ada di dalam tanah untuk bekerja, karena asam amino adalah makanan daripada mikrobia. Dan di asam amino sendiri itu mengandung JPT, zat pengatur tumbuh, dan juga
unsur hara makro dan mikro. Jadi ini sangat bagus di AOS aminonya. Jadi dengan kita memilih bahan-bahan dan teknologi cara aplikasi perawatan tanaman, maka kita tidak membutuhkan banyak pupuk untuk pemeliharaan, dan ini sangat efektif dan efisien. Apalagi saat ini harga pupuk sangat mahal. Jadi kita akan memilih bahan-bahan apa yang akan kita aplikasikan untuk tanaman. Dan karena yang saya ulang lagi, karena untuk pertumbuhan vegetatif maka kita campurkan N yang tersedia di pasaran dan harganya masih cukup bagus, masih bisa terjangkau oleh petani, adalah urea. Tapi kita tidak banyak. Dan nanti pada saat fase pembuahan maka kita tidak akan campurkan urea, tetapi kita akan sejenis sendiri yang akan kita buat konten sendiri untuk merangsang pembungaan ini. Jadi itulah, jadi nanti aplikasinya disemprotkan langsung ke dalam tanah, ke tanaman, supaya tanaman dapat tumbuh bagus. Ini kalau kita amati pertumbuhan ini, penyemprotannya 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali kita semprot. Ini sudah mulai bagus, kemarin kebanjiran. Ini tunas-tunasnya sudah mulai muncul. Dan kita berharap ini dapat tumbuh. Ini kelengkengnya juga sudah mulai muncul tunasnya. Ini akan bertunas seperti ini. Ini juga ini masih baru terbentuk tunas, tapi belum pecah dia. Oke, jadi kita akan melakukan pemupukan seperti ini, penyemprotan. Jadi karena ini menyemprot daun, maka kita buat yang keluar itu sehalus mungkin. Walaupun nanti ada yang jatuh ke tanah, ini juga tidak masalah, karena dia akan menjadi pupuk yang akan diserap oleh akar. Jadi disemprot secara merata, terutama ditujukan untuk daun yang berada di bawah, di bagian bawah, karena memang letak stomata yang banyak di bagian itu. Oke, saya rasa seperti itulah aplikasi pupuk daun dengan asam amino yang lengkap, yaitu AOS amino. Mudah-mudahan tanaman bisa berkembang bagus dan nanti pada saatnya bisa berproduksi secara optimal. Terima kasih. Kriya Kebun, Januari 2023.